Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Fitrianti, NIM 120112200106 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari kelas 2C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu cabang-cabang ilmu sastra. Ilmu sastra meliputi 3 macam ilmu, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Berikut adalah penjelasan ketiga hal tersebut. Yang pertama, teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari teori kesastraan, meliputi latar belakang sastra, istilah-istilah sastra, konsep pengertian sastra, prinsip-prinsip dasar umum sastra, bermacam-macam gaya, komposisi, genre, jenis-jenis, pendekatan, dan sebagainya. Yang kedua, sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari atau menyusun perkembangan sastra dari awal hingga yang terakhir, mencakup sejarah lahirnya karya sastra, jenis-jenis sastra, perkembangan gaya, masalah periodisasi, perkembangan sastra, kronologi dan dialektika peristiwa-peristiwa sastra, perkembangan aliran-aliran dalam sastra, dan sebagainya. Yang ketiga, kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari atau menelaah karya sastra dengan langsung memberikan pertimbangan baik dan buruk, kekurangan dan kelebihan, atau bernilai tidaknya sebuah karya sastra. Cabang ilmu sastra tersebut tentunya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, dan hubungan itu bersifat timbal balik. Berikut saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara cabang ilmu sastra. Yang pertama, hubungan sejarah sastra dengan teori sastra. Penyelidikan tentang sejarah sastra banyak memerlukan bahan-bahan pengetahuan tentang teori sastra. Pembicaraan tentang suatu angkatan tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang gaya bahasa, aliran, genre, sastra, latar belakang cerita, tema, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan sejarah sastra dengan kritik sastra. Penyelidikan sastra, sejarah sastra memerlukan bantuan juga dari kritik sastra. Untuk memilih dan menentukan karya sastra yang menjadi objek penyelidikan sejarah sastra itu, diperlukan bahan-bahan dan kritik sastra. Sebab tugas kritiknya untuk menentukan nilai suatu karya sastra, sebaiknya kritik sastra pun membutuhkan bahan-bahan dan sejarah sastra, terutama di dalam usaha dan menentukan asli tidaknya unsur pengaruh dari sastra lain. Yang ketiga, hubungan kritik sastra dan teori sastra. Jika kita hendak mengadakan suatu telaah atau kritik terhadap suatu cerita novel terlebih dahulu, kita harus memiliki pengetahuan tentang apa yang disebut novel, tentang unsur-unsur suatu novel, misalnya tema, plot, gaya bahasa, perwatakan, settingan, sudut pandang cerita, dan sebagainya. Teori sastra merupakan sebagian modal bagi pelaksanaan kritik sastra. Sebaliknya, teori sastra pun memerlukan bahan-bahan dan kritik sastra. Bahkan sebenarnya kritik sastra merupakan pangkal dari teori sastra. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang cabang-cabang ilmu sastra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.